Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Wahyulanio dengan NIM A11 2021 13568. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Tadi udah bikin video selama 21 menit, tapi ternyata mic-nya ke mute. Mantap. Jadi mau nggak mau harus ngulangin lagi dari awal. Ya udah nggak apa-apa. Oke lah. Yang pertama kita langsung demo aja kali ya aplikasinya. Untuk yang pertama, bentar kita buka PDF dulu. Bentar, kita geser sini. Nah, untuk tugas yang pertama itu kita disuruh use case login sebagai admin. Langsung aja, udah nggak usah basa-basi lagi, udah capek, udah jam setengah 4. Login sebagai admin. Nah, buat info aja, kalau misalnya dokter sama admin itu login pack-nya dijadiin satu di logindokter.php ini. Nah, buat login pasien itu baru dibedain. Oke, sebentar. Ini admin, username-nya juga passwordnya juga admin. Oke, login sebagai admin, udah ya. Terus masuk ke halaman dashboard, ini total dokter, total pasien, total polling. Sebenarnya juga nggak disuruh, tapi saya pengen aja biar dashboardnya nggak kosong. Karena saya nggak pakai framework CI atau Laravel, atau juga nggak pakai template, nggak. Ini bikin dari nol murni. Terus login, bukan, kita mengelola dokter. Yang mengelola dokter itu admin. Oke, lanjut aja langsung kelola dokter. nggak usah nggak usah basa-basi, langsung aja namanya dokter Tio misalnya. Alamatnya Jalan Bagia nomor 21. Nomor HP-nya ini bebas, polinya poli Kiki, username-nya misalnya dokter Tio, passwordnya juga samain, simpan, data bisa tersimpan, berarti udah bisa. Sekarang diedit dokter Tio Wahyu, sekarang bisa edit deh, diperbarui bisa. Terus sekarang hapus. Oke. Oh, sekarang apa lagi? Coba mengelola pasien. Sekarang lanjut ke mengelola pasien. Mengelola pasien, misal tambah pasien. Ini pasien berapa? Pasien 4. Sekarang pasien 5. Coba. Pasien 5. Alamatnya Bebas Jalan Cendrawasih. Nomor 27 misalnya. KTP-nya ini kita bedain satu-satu. Udah aja. Nomor HP-nya inilah 239. Nah, tuh. Nah, buat yang terpenting ini nomor RM-nya, nomor rekam medisnya itu secara otomatis sesuai dengan aturan yang ada di PDF. Bentar, kita scroll dulu. Oke, bentar. Sabar dulu. Nah, nomor RM dibuat dan di-generate secara otomatis sesuai dengan tahun daftar, terus bulan, lalu diikuti dengan urutan pasien keberapa. Jadi misalnya ini ada pasien keempat, ini kan keempat, nomor RM-nya juga 4 kan. Nah, otomatis nomor RM-nya itu nanti 5. Nah, ini udah nggak bisa diedit, emang sengaja dibikin kayak gitu biar nggak bisa diedit secara otomatis. Jadi nomor RM itu sesuai aturan yang diberikan, bulan, tahun diikuti bulan, lalu diikuti dengan urutan pasien keberapa. Kita coba. Ini kan pasien 5. Oke, pasien 5. Nah, pasien 5, passwordnya juga pasien 5, simpan. Udah. Kita bikin lagi deh pasien 6. Pasien 6, namanya Jalan nomor 3344 dah terserah, bodo amat. Nomor HP-nya 0845 udah. Nomor RM-nya juga otomatis karena tadi nomor RM-nya bentar. Enggak dong.
Ini kan nomor RM-nya 5. Otomatis nih nomor RM-nya harus di refresh. Enggak, bentar. Jadi harus di refresh. Kelola pasien, baru dia nomor RM-nya terupdate. Jadi harus dipencet kelola pasien dulu. Oke, tambah pasien 6. Alamatnya Jalan Cinta Keriduan. Ya udahlah, ini yang ada aja wis. Nomor HP-nya bebas. Nomor ininya pasien 6. Buat bug yang tadi itu masih ngebug karena harus di refresh dulu biar nomor RM-nya terupdate atau ganti baru. Nanti bakal saya perbaiki, walaupun itu sebenarnya nggak masalah juga karena ya masih normal menurut saya. Nanti saya akan coba perbaiki. Oke, terus ini misalnya diedit, misalnya nomornya ini ganti 21, bisa juga nomor 21, terus hapus bisa. Oke, terus kelola poli, ini kan kelola poli kan, kita praktekin aja dulu, nanti kita kasih tahu source code-nya lalu database-nya kelola poli. Oke, lanjut. Kelola poli ini poli yang baru saya buat tadi hilang, tambah poli misalnya mata, terus mengobati mata misalnya. Presentasi nggak usah ribet-ribet. Nah, udah mengobati mata misalnya mata Anda gitu ya. Ini bagian edit, kita simpan. Oke, berarti bisa ya, tambah sama editnya. Terus kita hapus juga bisa. Kelola udah, terus kelola obat. Ini konidin misalnya kita tambah Bodrex gitu ya. Oke, misalnya kemasannya tablet, harganya berapa ya? Misalnya 12.000 deh. Gitu, terus kita simpan. Oke, bisa disimpan. Terus harganya kita edit 13.000. Bisa juga. Terus kita hapus juga bisa terhapus. Aman semuanya. Terus buat ngebuktiin, bentar. Tadi mengelola obat udah, melakukan pendaftaran pasien. Nah, tadi kan ada pasien yang udah terdaftar, yang udah ditambahin sama si admin. Buat ngebuktiin kalau pasien ini juga bisa login, kita cek dulu ke bagian database. Bentar, database-nya mana? Nah, ini. Ke bagian pasien. Nah, buat struktur tabelnya sendiri sebenarnya hampir mirip dengan yang di PDF. Biar masnya nggak bingung, kemarin kan disuruh jelasin apa yang beda kan. Nah, yang beda itu bentar. Kita scroll dulu. Nah, ini kan ID, nama, alamat, nomor KTP, nomor HP, nomor RM. ID, nama, alamat, nomor KTP, nomor HP, nomor RM. Terus tambahan dari saya itu ya ini username dan password buat login ke halaman dashboard dari si pasien itu sendiri. Karena saya bingung nanti loginnya pakai apa. Kalau misalnya pakai nomor KTP nanti loginnya kepanjangan. Terus passwordnya nanti misalnya pakai nomor HP juga kurang serk saya. Makanya saya tambahin sendiri pakai username dan password. Ini beberapa tabel user yang udah terdaftar, yaitu pasien 2, pasien 3, pasien 4, pasien 5 dan seterusnya. Ini yang saya tambahin dari halaman admin tadi. Ini kan bisa tambah pasien dari sini. Terus buat ngecek kita misal login pasien, passwordnya juga pasien. Oke. Nah, kenapa ini blank putih kayak gini? Karena di halaman dashboard pasien masih kosongan, masih belum dibuat khusus buat halaman dashboard pasien. Oh ya, tadi saya belum jelasin juga kenapa di halaman login dokter kok bisa buat admin juga gitu. Ini bisa admin, terus bisa juga buat dokter. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena dia ngambil session dari ID
dokter dan ID admin. Bentar, kita di login dokter. Nah ini, kalau misalnya dia ngeceknya itu ternyata username dari admin, ya udah dia diarahin ke halaman admin dashboard PHP. Lalu kalau misalnya dokter, ya udah diarahin role-nya dokter, diarahin ke dokter dashboard. Nah tadi halaman dashboardnya si dokter udah jadi, tapi belum sepenuhnya sih. Nah ini dashboard, terus jadwal periksa. Oh ini yang kosongan, bentar. Yang ada datanya itu dokter Tirta. Nah ini jadwal periksanya udah. Ini bisa dimatiin, bisa diaktifin. Tadi sebenarnya secara otomatis sih, kalau misalnya ini aktif, yang lain langsung non aktif. Loh ini bisa, kok tadi nggak bisa? Oh bisa. Terus sebenarnya ini belum masuk tugas 1, tapi ya udahlah sekalian aja wes. Terus ini edit juga bisa, hapus juga bisa. Terus memeriksa pasien itu belum. Terus bentar. Riwayat pasien, profil juga belum. Yang udah cuma dashboard sama jadwal periksa. Misalnya ini deh. Terus apalagi ya? Kita logout dulu deh. Login sebagai, kita ngejelasin apa lagi ya? Oh iya ini tadi tabel pasien beda, terus tabel dokter itu juga beda. Dokter Tirta kan tadi kan. Nah ini dokter Tirta. Kenapa bisa beda di bagian dokter itu? Strukturnya aku tambahin juga username sama password. Terus ini ID-nya auto increment buat primary key. Terus nama, alamat, nomor HP tipe datanya aku rubah juga dari INT jadi varchar. Soalnya tadi pas pakai INT tuh pas ngisi nomor HP nggak tahu kenapa nomornya jadi acak-acakan, bukan acak-acakan tapi nggak sesuai sama yang aku isi. Terus aku cari di internet, kalau emang integer tuh nggak bisa nyimpen data lebih dari 32 bit atau berapa gitu ya, intinya nggak bisa lah. Akhirnya dirubah aja jadi varchar, walaupun resikonya kalau misalnya nomor HP kan nomor ya, kalau varchar kan bisa diisi dengan huruf juga gitu ya, walaupun resikonya gitu ya udahlah. Terus ID Poli ini apa sih namanya, foreign key ke bagian tabel Poli yang ini, ID Poli. Nah dia foreign key ke sini, kita ngambil aja dari tabel dokter. Nah ini foreign key ID Poli, reference Poli ID. Nanti bakal aku tunjukin juga tabel ERD nya, relasi tabelnya, tapi satu-satu dulu. Ini udah pengen cepet-cepet banget ini, udah ngantuk ini. Mengelola obat udah, mengelola poli udah, lakukan pendaftaran pasien. Oh iya, oke. Pendaftaran pasien yang dari mana dulu nih? Misalnya dari admin dulu ya. Tadi kayaknya udah deh. Pasien 5, pasien 6. Ini pendaftaran pasien dari halaman admin. Nah, seadanya aja deh. Bebas. Terus ini gini, username-nya pasien 6, passwordnya juga sama. Simpan. Oke, terus kita logout, ke login pasien 6 bisa masuk ke halaman pasien terus dashboard. Terus tadi kan pendaftaran pasien, ini misalnya sebagai pasien registrasi sendiri bisa di sini. Misalnya nama lengkap tadi pasien 6, sekarang pasien 7. Alamat ya udahlah seadanya, tapi jangan itu alamat saya. Jalan 3 itu aja deh, nomor 32, nomor KTP nya sembarang, nomor HP nya 9 gitu, username nya pasien 7, passwordnya pasien 7. Registrasi, akun telah berhasil dibuat. Nggak langsung login, emang sengaja dibuat kayak gitu biar dia inget aja sih username sama password yang dia buat. Terus 3 login pasien 7, passwordnya juga tadi pasien 7, login, masuk ke pasien dashboard. Ini bukan berarti error ya, emang pasiennya, halaman dashboard pasiennya lagi kosong melompong aja, belum dibuat.
Ini buat pembuktian nih, pasien dashboard. Kalau misalnya dokter, dia juga dokter, ininya dokter. Nah, loginnya juga ke halaman dokter. Oke, gitu. Tadi admin juga ke admin, udah nggak usah dibuktiin, udah lihat tadi. Terus apa lagi? Melakukan pendaftaran pasien, login sebagai pasien. Tadi kan udah login sebagai pasien, udah ya. Misalnya pasien, lagi deh, pasien. Udah. Masuk ke halaman dashboard PHP. Oke, masuk. Sekarang login sebagai dokter. Oke. Login sebagai dokter berarti di sini Dokter Tirta. Passwordnya juga sama, login, masuk. Ini jadwal periksa, udah ya. Terus memperbarui data dokter belum. Ya udah, itu aja sih. Ini untuk halaman memeriksa pasien, riwayat pasien ini belum dibuat karena emang tadi selesainya cuma sampai sini, dan baru aku lihat di PDF ternyata cuma sebagai login aja tugas satunya. Ya udah, ini tombol logoutnya juga bisa, tombol login pasien udah bisa. Apalagi ya, tadi di video pertama tuh aku ngejelasin banyak banget, tapi kalau sekarang kayak cuma dikit ya, cuma 16 menit. Oh iya, lupa, tadi kan ini udah, ini login sebagai dokter juga udah. Bentar, ini kalau dokter ini sudah semua. Terus sekarang tinggal ngejelasin codingnya dikit. Tadi kenapa bisa login dokter itu, jadi gini, login dokter itu khusus buat admin sama dokter, jadi dua role dijadiin satu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia ngambil dari ini sessionnya, kayaknya tadi udah dijelasin deh. Udah. Terus database-nya tadi aku tambahin, database-nya dokter ini. Terus database admin ini khusus buat admin sendiri. Terus tadi aku punya notes, bentar. Oke, lanjut. Terus ini halaman daftar poli ini belum, detail periksa juga belum, dokter ini yang tadi. Terus jadwal periksa tadi udah aku isi, obat juga udah, pasien juga udah, periksa belum, poli juga udah. Ini strukturnya ini sama kayak yang di PDF, ini juga sama sih, masih sama. Yang berubah cuma di bagian tabel dokter tambah username dan password, bagian pasien juga tambah username dan password. Terus di bagian jadwal periksa itu aku tambahin status karena tadi sempat error nggak mau nampilin statusnya di sini. Nah, login dokter Tirta. Nah, ini kan ada statusnya aktif atau nggak aktif. Nah, di bagian database itu nggak ada status kayak gini. Terus aku tambahin aja manual kolomnya. Oke. Terus habis itu apa lagi sih? Udah ya. Oh iya, yang terakhir nunjukin ERD diagramnya, designer. Ini tabelnya saling berelasi. Bentar, ruwet banget. Oke. Nah, ini untuk yang pertama, tabel admin dia nggak punya relasi sama tabel manapun karena emang dia berdiri sendiri buat admin doang. Lalu poli itu cuma ada ID, nama poli sama keterangan. Nah, yang di dokter itu ngambilnya dari database poli. Jadi dia cuma nulis ID polinya, terus nanti nama polinya apa dia ngambil dari database dari tabel poli ini. Terus jadwal periksa juga ngambil ID dokter, tabel
dokternya udah ada sendiri. Terus ini daftar poli, ini ID jadwal ngambil dari jadwal periksa ini. Ya nggak? Oh ya, ya kayak gitulah. Ini forenki-forenkinya udah ada di PDF sebenarnya. Kita ngambil dari sini. Ya cukup paham, tapi kalau dijelasin kayaknya susah deh. Ini forenki artinya dia saling terhubung kayak gitu kan. Terus yang ditambah apa aja, ya udah itu doang sih yang ditambah. Ya udah, mungkin itu aja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena emang udah ngantuk banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 3 pagi coy.